Hai, Shalom. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita masih bisa dapat berjumpa kembali dalam suara ilahi renungan harian di pagi hari ini. Saudara terkasih, sebelum kita memulai, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami masih bisa bangun Tuhan. Kalau hamba masih bisa bangun Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sehat Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Engkau kekuatan, Engkau gunung batu kami ya Tuhan. Engkau pegangan hidup kami. Ya Allah Tuhan Yesusku yang baik. Mari Bapa, beracara dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi ini sampai menjelang menanti malam Tuhan. Allahku, kami membutuhkan Engkau, kami merindukan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Hari-hari kami Kau yang isi Tuhan. Mari Bapa berbicara dalam firman-Mu untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan kami berserah. Kami menyerahkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 1 sampai dengan 27. Judul perikopnya, Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat.
Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rambang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Yesusku. Sungguh firman yang indah ya Tuhan. Terima kasih Allah Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, beri kami pengertian atas firman yang Kau sampaikan kepada kami di pagi hari. Terima kasih Allah Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Dahsyat, dahsyat Engkau Tuhan. Amin, amin. Saudaraku, dari firman ini kita bisa belajar apa yang ada di dalam dirimu. Saudaraku, pernahkah Anda membuat keputusan yang buruk dan berpikir, mengapa saya melakukan itu? Saya pernah, dan saya yakin kita semua pernah sebagai manusia. Dalam perjanjian lama, hati dianggap sebagai pusat kehidupan batin. Dan orang-orang percaya bahwa hati mendikte pikiran, emosi, dan tindakan. Pada dasarnya, itu adalah kombinasi dari jiwa dan pikiran seseorang. Ketika Amsal 4
di dalam ayat 23 memberitahu kita untuk menjaga hati kita. Itu sebenarnya mengatakan, perhatikan baik-baik bagaimana Anda mengisi kehidupan batin Anda. Apa yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran Anda menentukan apa yang keluar dari mulut Anda. Dan apa yang Anda katakan memengaruhi tindakan dan keputusan Anda. Meskipun Anda mungkin tidak menyadari pengaruh pilihan tersebut terhadap keberadaan Anda hari ini. Seiring waktu, hal itu akan memengaruhi arah hidup Anda. Jadi, bagaimana kita dengan hati-hati menjaga kehidupan batin kita? Saudaraku, tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Artinya, yang paling dibutuhkan tubuh kita adalah Tuhan. Karena Dialah yang menopang kita. Jadi beberapa hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri adalah dengan sengaja mencari Tuhan melalui doa. Lalu kita mempelajari kitab suci, merenungkan berkat-berkat-Nya, dan mengundang Roh Kudus untuk berbicara kepada kita sepanjang hari. Ingat saudaraku, kita harus dengan sengaja dan dengan sadar hati untuk mencari Tuhan. Dan cara terbaik untuk menjaga hati kita adalah dengan memberikan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Dia pusat hidup kita dan sumber kekuatan kita, apa yang kita lakukan akan mengalir keluar darinya. Percayalah saudaraku. Jadi, daripada memasukkan Tuhan ke dalam rutinitas harian kita, mari saudara, kita ciptakan rutinitas harian kita berpusat pada hubungan kita dengan Tuhan. Mari ciptakan ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita dan memulihkan kita. Mari izinkan Tuhan menyembuhkan bagian-bagian hidup kita yang rusak, sehingga apa yang keluar dari diri kita adalah kebaikan, semangat, dan menuntun pada hidup yang berkelimpahan dan penuh sukacita. Haleluya. Karena hanya itu saudaraku yang dapat kita lakukan. Dalam keterpurukan kita, kerusakan batin kita, percayalah saudaraku, hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Tidak ada yang lain. Saudaraku terkasih, datang padanya dan serahkan hatimu. Datang padanya dalam kesadaranmu. Saudaraku, saat saya memiliki kehidupan seperti ini, saya secara sadar dan sangat sadar, bahkan di tengah-tengah keterpurukan saya, di tengah-tengah ketidakberdayaan saya datang kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya. Dengan semua dosa-dosa, dengan semua apa yang saya lakukan mungkin banyak menyakiti hatinya. Dan saya katakan di hadapan Tuhan, ampuni saya. Dengan sadar, penuh kesadaran, saya berkata kepada Tuhan, saya berkomitmen mau menyenangkan hatimu. Dan di saat sadar itu, saya tidak tahu bagaimana menyenangkan hatinya. Saya hanya berkata, Tuhan ampuni saya. Dan saya mau menyenangkan hatimu. Caranya bukan cara saya, tapi dengan cara Tuhan yang membimbing saya. Saudaraku terkasih, saya percaya banyak di luar sana
Mereka tahu hati mereka sakit. Bahkan tidak ayal. Mereka berkata, apakah Tuhan masih ada? Saya menangis, saudaraku. Ada sahabat saya. Dia sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh. Sudah melayani. Tapi di saat doanya belum terjawab, dia bisa berkata, Tuhan tuh ada apa tidak? Saya menangis sedih, saudaraku. Sekuat saya menasehatinya, tidak akan kuat bila dia tidak membuka hatinya. Mari sahabatku, saudaraku, tidak ada yang dapat menolong kamu semua. Saya sekalipun tidak bisa menolong. Yang dapat bisa menolong hanya satu, Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Panggil namanya. Tuhan Yesus, tolong saya. Perkatakan dengan penuh kesadaranmu, Tuhan, bantu saya, ampuni saya. Lepaskan semua masalahmu, saudaraku. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Jangan kau ragukan itu. Sahabatku, bila kamu mendengar ini, saya manusia hanya bisa peduli dan bisa mendoakanmu. Tapi yang bisa menolongmu cuma Tuhan, sahabatku. Ayo datang kepada Tuhan dan serahkan hatimu. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku gak sanggup. Aku serahkan dengan sadar hidup dan jiwaku kepadamu, ya Tuhan. Ajar aku untuk melayanimu, Tuhan, dengan caramu, bukan dengan caraku. Haleluya. Mari sahabatku, bila kau mendengar ini, mari saudaraku dan engkau yang mendengarkan ini, perkatakan dengan imanmu bahwa kau percaya bahwa Tuhan yang besar mampu mengalahkan semua masalahmu, musuhmu. Haleluya Tuhan. Saudaraku, mari bersama saya. Dari ini semua kita belajar bagaimana Anda dan saya dapat menjaga hati hari ini. Yuk kita belajar bersama. Mungkin dengan cara Anda dapat merenungkan firman Tuhan setiap hari, seperti firman yang barusan saja Tuhan kasih. Atau Anda juga dapat merenungkan karakter Yesus yang begitu luar biasa dan menyelaraskan tindakan-tindakan Anda dengan karakternya. Atau pilihan ketiga, Anda dapat menawan setiap pikiran dan menyerahkannya kepada Tuhan. Pilihan itu ada di tangan saudara. Tapi saya percaya, lakukan itu semua. Jangan tawan pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu menari-nari dan menggerogoti hidupmu, saudaraku. Tapi lawan pikiran itu dalam janji Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihiku tanpa syarat.
Terima kasih telah datang ke bumi untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, aku ingin mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihiku Tuhan. Terlalu kecil hal itu Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami lebih besar dari apapun Tuhan. Aku tahu Tuhan, ini tidak mudah. Aku tahu ada harga yang harus dibayar. Tapi aku ingin Engkau menjadi yang terutama dalam hidupku. Mari saudaraku, kita katakan bersama. Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana menjaga hatiku, hati saudara-saudaraku yang mendengar ini. Dan ajar aku dan saudara-saudaraku bagaimana menjadi lebih seperti-Mu Tuhan. Dan buat saudaraku terkasih yang hatimu begitu sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamahmu dan jangan menjadi beban. Sandangkan telingamu di hadapan Tuhan dan berkatakan dengan imanmu, Tuhan, aku percaya kepadamu. Segala masalahku, sakit penyakitku, Kau ambil alih Tuhan. Bukan lagi hidupku dalam hidupku, tapi hidupku dalam hidupmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kami untuk menjaga hati kami dalam segala kewaspadaan. Karena ternyata dari situlah terpancar kehidupan Tuhan. Terima kasih. Apapun yang Kau lakukan di dalam nama Yesus, percayalah, sehat, sembuh, terpenuhi, dan terjawab semua apa yang Kau rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari saudara terkasih, kembali kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara terkasih, haleluya, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.